Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, dah nyaman, dah nyaman? Alhamdulillah. Oke. Oke, nyantai aja lah kita mah. Ketemu lagi sama kita di ngacapluk.id. Jadi kali ini kita ngobrol sama orang yang memang sangat mencintai para ulama, para habaib. Tentunya kita juga sebagai seseorang yang digolongkan seorang muslim harus cinta dong pada habaib, para ulama dan para waliullah. Nah, di sini sebenarnya ngobrol nyantai aja. Kebetulan teman saya ini satu teman yang unik, lalu ngobrol tentang hal itu dan itu sangat berkesan banget bagi kita sebagai teman-temannya. Kita bakal ngobrolin itu. Oke. Iya, Siap. gimana? Santai, Siap ya? pokoknya. Santai. Oke, Kang Suki. Ya, jadi Coba gimana? perkenalkan dulu, Kang. Secara singkat saja, mungkin nggak terlalu banyak. Nama saya Muarif bin Marsauki, bisa dipanggil terserah pokoknya. Jadi dipanggil Aib, bisa dipanggil Muarif dan lain sebagainya. Nama panggilan itu tidak terlalu penting bagi saya. Yang penting itu adalah kedekatan antara kita dengan kamu. Bisa juga. Apalagi dekat sama Tuhan ya. Iya, apalagi. Itu hal yang udah pasti gitu. Tapi kan kita perlu untuk dekat juga dengan sesama manusia, saling mengasihi dan menyayangi. Saya sekarang di Institut Kiai Haji Abdul Halim menempuh sarjana S1. Ya mungkin cukup sekian aja. Asal dari Karawang, Jawa Barat. Ya, kelahiran tahun 2000. Jadi masih muda gitu. Masih muda tapi pengalamannya udah banyak, teman-teman. Oke, kita ngobrol aja langsung nih. Pengalaman pertama apa sih yang bikin rasa spiritual dari Kang Sauki gitu bisa sampai ke tahap yang sekarang, maksudnya tahap yang memang mengidam-idamkan dan mengeluh-ngeluhkan para kiai, para ulama yang kita cintai gitu. Ya mungkin ini sebelumnya dulu itu saya SMP-nya di SMP umum, SD pun SD umum, tidak SD berbasis Islami seperti MTS dan lain sebagainya. Cuman setelah menginjak lama-kelamaan saya mulai mondok di Pondok Pesantren Cipasung, salah satunya di sana yang diasuh oleh Kiai Haji Abdul Bunyamin Rohiyat. Nah, dari situ belum terlalu tertarik dengan dunia bahwasanya mencintai seorang ulama, mencintai para habaib, mencintai dan lain sebagainya orang-orang soleh. Nah, dari situ saya mulai berangkat ke Mojokerto, ditakdirkan untuk berkuliah di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini. Kemungkinan pada saat itu andaikan saya ya mungkin tidak terlepas dari yang namanya perjalanan hidup kita gitu. Karena tidak bisa kita menentukan, karena rasa cinta itu kadang-kadang kan itu diberikan oleh Tuhan langsung gitu kepada kita semua gitu. Beda dengan halnya pelajaran-pelajaran biasa yang mana itu bisa dicari oleh kita sendiri. Namun rasa susah, bahagia dan lain sebagainya itu memang kadang-kadang pemberian dari Tuhan sendiri. Namun alhamdulillah mungkin keberkahan dari Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini yang diasuh oleh Profesor Kiai Haji Asep Saifuddin Halim, beliau terkenal miliarder. Nah, dari situlah saya merasakan ada sensasi tersendiri gitu untuk mencintai para ulama, untuk mencintai para itu. Keberkahan beliau dari doa beliau. Ketika itu saya mau berangkat ke Libanon. Namun Abah Romo Yei bilang tidak usah berangkat. Nah, akhirnya saya menurut sebagai seorang santri kan gitu. Santri itu emang diajarkan untuk sami'na wa ata'na kepada guru, dan itu ajaran-ajaran dari salafus soleh gitu kepada kita yang harus perlu dilestarikan saat. Nah, keberkahan dari seorang kiai itu baru terasa setelah 8 bulan kemudian. Akhirnya saya bertemulah dengan Maulana Habib Lutfi bin Yahya dan lain sebagainya. Berkah dari orang tua, berkah dari doa-doa guru juga akhirnya bisa ketemu. Namun banyak hikmah dari situ. Intinya berawal dari kampus hijau ini yang berada di lereng Gunung Welirang dan lereng Gunung Penanggungan ini mulai timbul rasa penasaran, rasa ingin dekat kepada para ulama dan habaib. Jika tidak ada mereka, kita akan susah mencari jalan kehidupan, sebab mereka adalah cahaya di dunia dan penerang juga di akhirat. Dari situ saya mulai mencoba untuk dekat, silaturahmi, soan dan lain sebagainya, karena ada waktu-waktu luang kan, biasanya liburan
kita manfaatkan selagi kita muda, karena pada saat itu ada satu kiai yang saya ingin banget kepingin untuk bertemu, tetapi Allah berkehendak lain, yaitu adalah Al-Mukarram Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair. Nah, pada saat itu saya sedang di Singapura. Saya mendengar berita duka bahwasanya beliau telah wafat itu. Dan itu tidak kesampaian. Padahal sebelumnya saya ingin silaturahmi dan mengaji ke sana. Mengaji di bulan Ramadan itu biasanya kilatan kan. Posonan kalau di Jawa itu. Nah, dari situ saya mau mulai sebisa mungkin ada waktu luang kita sempatkan untuk mendatangi para ulama, mendatangi para habaib, karena mereka adalah cahaya di dunia dan penerang di akhirat. Mungkin sungguh menarik ya. Satu hal yang menarik buat saya tadi itu ada awalan pertama ketemu dengan Kiai Saifuddin Halim, karena di situ beliau memancarkan cahaya keulamaan buat rasa cinta itu timbul dalam hati kita. Bahkan tadi yang menariknya itu mau ke Libanon pun nggak jadi, karena satu hal seorang santri itu adalah sami'na wa ata'na. Ini menarik banget nih. Ada satu hal yang mungkin menurut orang seperti saya itu kesempatan yang sangat-sangat emas, bisa keluar negeri loh teman-teman, keluar negeri coba di Libanon gitu. Libanon itu kan tempatnya percetakan kitab-kitab gitu kan ya. Wah, tuh pengen banget kalau aku, tapi memang kalau udah cinta sama ulama itu ya seperti itu ya. Gimana nih? Coba bisa diceritakan kembali nih, pas ke Libanonnya nih. Itu menarik banget nih. mungkin itu hal yang saya pun tidak percaya diri awalnya, karena banyak ketakutan dahulu itu tentang kita itu pengen pergi ke luar negeri, dalam artian pengen dapat beasiswa itu ketakutan dengan segala macam, belum punya paspor lah, belum punya dan lain sebagainya lah, terus lagi belum ada hafalan dan lain sebagainya. Walaupun itu memang penting dalam artian untuk persiapan kita untuk belajar di sana gitu, apalagi tentang bahasa Arab dan lain sebagainya. Namun pada saat itu alhamdulillah Allah berkehendak lain, saya sebisanya gitu, dalam artian kan belum mondok terlalu lama, tetapi hanya punya keberanian, dan salah satunya yaitu tidak lepas dari yang namanya keberkahan seorang kiai saya yang di Cipasung sana dan lain sebagainya. Nah, dari situlah ke Libanon ini kenapa saya sampai tidak jadi, padahal beberapa hari kemudian memang harus sudah berangkat itu H-2 sebenarnya untuk saya mengambil keputusan. Namun saking entah gimana, padahal orang tua itu sudah mengizinkan saya, namun saya bilang ke orang tua, "Maaf Pak, andaikan saya diizini sama mama sama bapak, tetapi ada satu lagi yang perlu saya memintakan izinnya, karena saya sudah berada di institut ini, untuk institut di Kiai Haji Abdul Halim ini gitu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba saya nyelonong pulang dan lain sebagainya, seperti halnya kita bertamu lah atau enggak ke siapa. Jadi kalau cara bahasanya itu kita itu harus datang terlihat dan pulang juga harus terlihat gitu. Nah, maka dari situ saya mencoba datang ke beliau, silaturahmi soal meminta arahan, karena itu ya sejak zaman dulu kita tahu bahwasanya para murid itu di beberapa kitab yang mungkin kalian lebih tahu gitu dibandingkan saya tentang bagaimana sih seorang murid itu kepada gurunya, yang sampai saat ini memang sudah dibilang masih banyak tapi sangat jarang sekali untuk dipraktekkan. Dalam artian ketika meminta petunjuk dari kiainya ketika akan keluar pondok pesantren, itu padahal sangat penting gitu. Itu hal yang paling urgent pada seorang murid, karena di sisi lain secara logis itu kiai itu sudah lebih dulu mengetahui seluk beluk kehidupan dan lain sebagainya. Kalau cara bahasanya itu udah nyicipin garam duluan lah gitu. Nah, sedangkan kita kan belum pernah itu. Akhirnya kita minta arahan kepada beliau, dan beliau hanya bilang, "Nggak usah di sini saja." Beliau hanya bilang untuk saya terus mengaji di Pondok Pesantren Amanatul Ummah ini. Nah, dari situlah saya meyakini tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya, karena sosok beliau itu saya rasa jarang sekali sosok kiai seperti beliau, selain alim, waro dan lain sebagainya. Itu beliau tuh pokoknya masya Allah lah. Kita kenal juga kemarin itu sampai mensodakohkan 8 miliar kan gitu ya. Di sisi lain zuhudnya, kewiraiannya,
beliau terkenal di para santri dan masyarakat sekitarnya. Maka dari itu sebagai seorang santri yang kita warga Nahdien sendiri kadang-kadang kan meyakini akan hal keberkahan seorang kiai itu. Dari situlah saya bertekad untuk mengundurkan diri, dalam artian mengundurkan diri untuk tidak jadi berangkat ke Libanon. Nah, alhamdulillah ada beberapa bulan kemudian akhirnya ternyata ada hikmah-hikmah di balik itu semua. Nah, gitu. Jadi itu apa ya? Ya kita sama-sama belajar untuk bagaimana caranya mencintai kiai kita sendiri dan berusaha untuk menjadi seseorang yang dalam artian beradab dan berakhlak gitu. Walaupun kadang-kadang saya sendiri kan belum bisa gitu, dalam artian karena akhlak adalah puncak dari segala keilmuan gitu. Akhlak pokok ilmi. Iya. Itu tuh menarik banget. Jadi pas berangkat nggak jadi berangkat ke Libanon kan, Kiai langsung mengatakan jadi. Pas kejadian selanjutnya ternyata di Libanon ada terjadi musibah. Dan itu mungkin ya wallahu alam ya, karomah mungkin ya, mungkin maunahnya beliau atau wallahu alam, karena doa seorang yai itu memang insya Allah apalagi orang-orang soleh itu kayak gitu. Nah di sini itu tuh yang agak harus dicoba kita pelajari, keyakinan. Kadang ya kita tahulah santri ya, saya juga santri, untuk takzimul ilmi wa ahlih gitu dalam kitab Ta'limut Ta'alim atau Sami'na wa Ata'na itu sering disebutkan setiap pengajian, tapi keyakinan itu nggak bisa timbul gitu, nggak bisa timbul terhadap apa yang diucapkan seorang guru kita atau yai kita. Kadang-kadang kita malah ada keraguan di situ, nggak bisa timbul. Nah di sini nih uniknya Kang Tauki bisa yakin keyakinannya ketika Mbah Yai mengatakan udah ini titik-titik keyakinan Kang Sauki bisa menuju titik keyakinan seperti itu, gimana ceritanya tuh? Masalah keyakinan ini emang dalam artian susah ya, dalam artian beberapa guru saya itu pernah bilang bahwasanya keyakinan itu bukan hanya diucapkan sebenarnya gitu. Jadi keyakinan itu adalah sebuah tindakan. Makanya ketika gimana sih kita harus yakin, kadang-kadang kita bilang yakin tetapi pada nyatanya kan kita masih ragu-ragu di dalam hati. Ya saya yakin tetapi pada dalam dirinya ragu-ragu gitu, dalam artian kan hanya banyak sekali gitu. Makanya soal keyakinan ini ya itu memang Allah alam gitu, karena ya di sisi secara logisnya dalam artian beliau itu lebih dulu lah mencicipi bagaimana lika-liku, karena beliau juga pernah ke Libanon, juga pernah ke luar negeri, dan mana biasanya guru itu tahu gitu dalam artian gimana caranya ini murid itu agar sesuai dengan porsinya masing-masing, karena guru itu ya hampir 24 jam gitu secara tidak langsung maupun tidak langsungnya itu ya entah lewat pengurus dan lain-lainnya gitu, mengetahui keadaan kita dan sebagainya gitu. Nah di sisi lain masalah keyakinan ini kemungkinan besar juga bisa karena kita sering berkumpul gitu dengan orang-orang soleh, seperti misalkan pas di Cipasung itu ya kadang-kadang kita khidmah lah ke seorang guru dan lain sebagainya, mungkin bekas bercikan dari keberkahan itulah akhirnya keyakinan kita timbul sendiri. Padahal ya walaupun di sisi lain keyakinan itu karena susah untuk dibicarakan ya, karena keyakinan kadang-kadang gini, seseorang yang dulunya itu misalkan dia dalam artian masih belum mengetahui tentang hal agama, masih polos lah, masih awam dan lain sebagainya, dibandingkan dengan orang yang sudah mengaji lama dan lain sebagainya. Tetapi masalah keyakinan ini memang tidak bisa diukur gitu. Terkadang bukan terkadang lagi, kebanyakan gitu. Kebanyakan makanya di situ kita tidak boleh suuzon kepada seseorang yang mana dia itu misalkan terlihat seperti awam dan lain sebagainya, tetapi karena masalah keyakinan ini tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita ukur gitu. Dalam artian tidak melulu bahwasanya orang yang tentang paham agama atau enggak yang sudah lama gitu di pondok, dia keyakinannya bisa lebih besar dibandingkan orang tukang beca, dibandingkan orang-orang tukang dagang pentol, tukang cilok dan lain sebagainya. Karena
kadang-kadang ya gitu, seperti itulah kenyataannya. Allah itu kadang tidak bisa kita tidak bisa kita prediksi lah mana keyakinan itu ditakar dan lain sebagainya. Cuman ada beberapa yang pernah saya baca dari literatur itu, salah satunya adalah berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang baik di lingkungan yang baik itu menunjang untuk keimanan kita, keyakinan kita. Hal-hal berbau hal-hal yang lebih baik itu akan lebih tumbuh gitu ketika kita berada di sebuah lingkungan gitu. Lingkungan yang baik, dan terutama kepada seorang ngumpul sama kiai, sama habib dan lain sebagainya, karena itu adalah seperti vitamin gitu, vitamin bagi kita. Minum dulu kopinya dong. Siap. Ini hijau adalah kesukaan Rasulullah. Masya Allah. Kalau kuning apa? Kuning kesukaan apa? Ya sebenarnya Rasulullah itu suka terhadap semua warna. Iya. Cuman lebih sukanya yang hijau. Gitu. Hijau putih ya, Mas. Ini juga kesukaan Rasulullah. Tapi ya, Rasulullah suka yang ini. Bisa juga karena ini kelihatannya luarnya kuning, tetapi dalamnya itu warna putih gitu. Hitam. Coba lihat. Kopi hitam ini. Ya. Tadi kan diceritakan juga mengenai tadi tuh prasangka tuh. Kita mengenai pertama keyakinan tuh. Keyakinan itu susah untuk dibahasakan. Tadi dikatakan juga bahwa keyakinan itu tindakan. Keyakinan itu adalah action, bukan hanya di mulut saja. Ya. Jadi buat teman-teman yang suka gombalin orang tuh, cewek-cewek ya. Gombalin doang itu apaan ya? Apain ya? Paling penting itu para cewek juga pembuktian. Ya. Sama ketika kita mengatakan cinta yai, cinta ulama, cinta habaib, cinta Islam gitu. Kalau kita hanya di mulut doang ya itu belum masuk ke dalam keyakinan. Belum full yakin itu. Belum full. Nah, dengan tindakan baru itu disebut cinta ulama. Nah, tadi kan cinta ulama ya. Keyakinan cinta ulama. Bahwa ketika kita mencintai ulama, dekat dengan orang soleh, itu akan membawa kita juga ke dalam kesolehan ya. Seperti yang dikatakan para ulama, ketika kita berdekatan dengan tukang minyak wangi, kita bakal kecipratan wangi. Tapi ketika kita berdekatan dengan tukang dagang yang bau-bau, kita kecipratan bau. Sama mungkin ya tadi itu yang dikatakan Kang Sauki, ketika kita berkumpul dengan orang soleh ya tingkat keimanan kita akan meningkat. Cuman itu aja satu aja saya belum bisa melaksanakannya bener ya. Karena apalagi orang yang pikirannya selalu dirasionalkan, susah sekali untuk menerima hal-hal yang goib gitu. Kalau Kang Sauki itu, kalau yang goib itu wah gitu. Kalau saya itu harus rasional dulu baru bisa menerima kan gitu. Tapi nggak apa-apa sih, karena beda pemikiran dan beda pengalaman bisa membuat suatu hal yang diyakini berbeda. Tapi intinya sama, cinta yai. Oke. Selanjutnya gini, kan Kang Sauki ya, saya pernah ngobrol-ngobrol juga kan sama Kang Sauki mengenai ziarah. Ngomong-ngomong, Kang Sauki udah ziarah kemana aja nih? Dan cerita spiritual apa yang Kang Sauki dapatkan ketika ziarah tersebut? Masalah ziarah ini ya mungkin ke beberapa tempat, dalam artian ya yang kita tahu aja. Sebenarnya kita juga tidak boleh melupakan itu, dalam artian kita ziarah ke sana, ziarah ke sini, ke Wali Songo yang kita terkenal di Jawa dan lain sebagainya gitu. Mungkin ke yang di Kalimantan ke Abah Gurus Kumpul dan lain sebagainya. Tapi di sini jangan pernah lupa juga bahwasanya ya orang tuanya misalkan udah meninggal. Nah, itu juga kita ziarah ke sana ke sini tetapi melupakan kepada inti dari kehidupan kita, bahwasanya itu adalah orang tua gitu. Jadi harus seimbang. Misalkan kita jauh-jauh misalkan dari Jawa Barat, kita ziarah kan sering ziarah biasanya orang-orang Jawa Barat itu naik bis dan lain sebagainya sampai ke Ampel, ke Bangkalan dan lain sebagainya. Nah itu, tetapi pas pulang ke rumah dia kepada orang tuanya, baik yang masih ada maupun yang udah ada, itu masih kurang, dalam artian beda lah seperti halnya kita mengejar para ulama dan lain sebagainya. Dan saya akui pula dalam artian
itu memang tidak sulit sangat sulit gitu bagi seorang anak untuk benar-benar patuh seutuhnya kepada orang tua. Namun sama-sama kita memperbaiki karena Dawuh Maulana Habib Lutfi bin Yahya juga dulu pernah bilang ketika eh, kawan ke sana bahwasanya beliau berkata sekalipun orang tuamu non muslim itu wajib dihormati karena bagaimanapun tanpa orang tua gitu, yang membesarkan kita kan sampai saat ini yang kita bisa ngaji sekarang kita lain sebagainya itu juga berkat orang tua. Bahkan kesinambungannya nanti ketika di akhirat kelak gitu, nah itu kita pun ketika masuk surga dan maksudnya orang tua kita misalkan tidak ketemu di surga, kita harus mencarinya dalam artian kita diberikan satu dispensasi gitu dalam artian untuk gimana caranya membawa orang tua, misalkan ada yang masuk neraka terus ya kita kan ibadah kita dan lain sebagainya itu kan sebab kan dari orang tua menafkahi kita bisa sekolah, orang tua yang menafkahi. Kadang-kadang orang tua itu berbohong, dalam artian berbohong di sini itu udah makan belum, udah aja kan gitu, dalam artian sampai kadang-kadang minjem ke tetangga ketika kita anaknya misalkan, tapi anaknya yang di pesantren malah uniko usaha nipu kolot kan, menipu orang tua dengan banyak bayaran, mintanya segini malah itu jadi gitu. Dan kebanyakan di sini ya, kebanyakan kita itu menghubungi orang tua itu terkadang hanya ketika membutuhkan gitu, seolah-olah kayak seperti pembantu gitu kan. Seorang anak itu tidak selayaknya seperti itu gitu. Maka dari itu cobalah, karena sangat senang orang tua ketika dihubungi kita walaupun seminggu sekali itu, jangan hanya ketika akhir bulan baru kita tuh halo mah uang saya habis, nah gitu. Itu ya harus kita tingkatkan lah berbakti kita kepada orang tua, karena kiai-kiai, para ulama, para habaib biasanya menitipkan dua itu antara orang tua dan guru yang harus kita tiru, karena kebahagiaan di dunia, kebahagiaan kehidupan kita itu berada dari keberkahan orang tua, dan keberkahan ilmu, manfaat ilmu itu ada di guru gitu. Nah, andaikan bisa digabungkan keduanya, ini itu sungguh sangat luar biasa gitu ketika kita bisa patuh kepada dua-duanya gitu. Apalagi nanti kalau udah punya mertua, nah tambah lagi gitu. Kalau udah punya mertua itu yang ketiga itu juga sama, karena orang tua itu kan ada 3 gitu ya. Itu. Terus lagi mungkin masalah ziarah dan spiritual ini, emang spiritual itu ya perjalanan yang tidak mungkin ya namanya kan soal rasa gitu. Saya minum kopi misalkan, tetapi misalkan Ayusuf ini misalkan minumnya susu, nah itu akan beda rasa gitu. Dalam artian masalah rasa ini, contoh lagi misalkan kebahagiaan itu yang gimana sih, kan itu sulit untuk digambarkan gitu. Nah itu memang perjalanan ya spiritual yang ya mungkin hanya bisa dirasakan oleh pribadi masing-masing gitu, dalam artian tidak bisa untuk di floor kepada halayak umum mungkin, karena semua orang juga punya perjalanan spiritual masing-masing. Yang terpenting ya guru saya pun mengajarkan bahwasanya perjalanan spiritual adalah sholat itu, dalam artian sholat yang 5 waktu itu perjalanan spiritual yang paling utama. Nah itu. Nah jadi beberapa mungkin ziarah ke sana, ziarah ke sini, apa sih manfaatnya dan lain sebagainya. Mungkin Maulana Habib Lutfi juga pernah bilang bahwasanya tidak usah jauh-jauh lah hikmah dan lain sebagainya, apa manfaatnya dan lain sebagainya. Kita itu ketika ziarah misalkan di Jawa Barat ada Sunan Gunung Jati, di Ampel itu misalkan ada Sunan Ampel. Nah itu tuh harusnya kita malu oleh pulang dari situ tuh, kata Maulana itu. Katanya pulang dari situ tuh kita tuh harusnya malu. Malunya kenapa? Karena beliau-beliau yang ya sudah dalam artian tidak di alam dunia ini masih bisa memberi manfaat kepada orang-orang sekitar, merukunkan orang-orang yang datang ke situ. Bahkan kan kita tahu sendiri bahwasanya di Cirebon sana kan ada khusus peziarah dari non muslim sendiri gitu, dari kalangan Konghucu dan lain sebagainya. Nah itu ziarah tersendiri ke sana gitu, tetapi tidak saling menyalahkan satu sama lain gitu. Yang di Sunan Ampel misalkan ketika ziarah ke sana, yang satu sallallahu ala Muhammad, yang satu la ilaha illallah, yang satu lagi baca Yasin dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak bertengkar satu sama lain itu.
dan beliau-beliau itu masih bisa berdakwah ketika sudah tiada di dunia ini, masih bisa berdakwah, masih bisa mengajak orang mengingat Allah gitu, masih bisa mengajak orang-orang untuk takarrub gitu, dalam artian nah seperti itu. Di sisi lain membangkitkan ekonomi sekitar, di sisi lain lagi membantu orang-orang sekitar situ, ekonominya kan begitu apalagi di Sunan Ampel kan begitu banyak sekali tukang dagang gitu, dalam artian kan peziarah-peziarah akhirnya kan mampir dagang ke situ dan lain sebagainya. Cuman itu aja sih, jadi titipan Maulana Habib Lutfi, biasanya kita tahu bahwasanya udahlah nggak usah terlalu jauh-jauh manfaatnya apa sih, yang penting tuh kita tuh oleh-olehnya merasa malu gitu, merasa malu kok beliau ini. Nah kita ini sebagai generasi muda itu kan bisa apa untuk kontribusi dengan umat itu, untuk membangun ekonomi, untuk membangun pendidikan, persatuan, apalagi yang kita tahu Indonesia ini adalah terkenal dengan kerukunannya. Di saat-saat ini misalkan beliau Maulana Habib Lutfi juga pernah berkata bahwasanya bala turun ini bukan karena apa-apa, tetapi karena perpecahan kita, tidak rukunnya kita, yang akhirnya menurunkanlah salah satu sebab menjadikan turunnya bala dan musibah dan sebagainya. Cuman di sisi lain ada lagi yang satu lagi, kata ada beberapa guru saya bahwasanya ketika ziarah itu kita berterima kasih kepada beliau-beliau, karena beliau yang membawa Islam gitu, menyebarkan Islam dan lain sebagainya, apalagi seorang di makom para pahlawan gitu. Karena tanpa para pahlawan itu, sebab-sebab para pahlawan itu, ya Indonesia ini tidak akan merdeka gitu, dalam artian itu sebab-sebabnya, dan kita harus berterima kasih kepada mereka gitu, kepada beliau-beliau dengan cara apa? Dengan cara berziarah, dengan cara mendoakannya. Ketika tidak punya uang ya dari rumah kita mendoakan dan lain sebagainya. Cuman itu lebih bukan lebih afdol, mungkin ya sekalian inilah kita silaturahmi ke kiai-kiai yang ada sekitar di daerah sana gitu. Gini. Tadi kan katakan juga ya memang benar, terlalu jauh melancong gitu, padahal yang dekat kita abaikan. Kita terlalu jauh memikirkan yang tinggi, tapi kita tidak memikirkan yang rendah, padahal untuk menuju yang tinggi itu harus dari rendah dulu. Padahal kita tuh ada orang tua ya kan tadi juga, ada orang tua yang di dekat kita gitu, ada orang tua yang mensupport kita, ada orang tua yang selalu memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Ya sebabeh gitu, hakikatnya apa. Tapi kadang kita lupa, memang kita lupa. Nah, makanya itu salah satu tips dari saya tuh orang kadang untuk PC atau video call atau telepon tuh kadang malu, atau misalnya gengsi karena udah muda, masih udah tua, udah jenggotan lah. Makanya saya tuh suka menyempatkan misalnya pagi itu ucapin salam, terus mah pas tuang aja. Kalau bahasa Sundanya itu mah udah makan belum gitu. Sore pagi sama sore gitu. Kalau misalnya nggak sempet malam gitu. Lagi apa? Nah kalau di chat itu baru bisa ya. Nah memang benar tuh teman-teman, orang tua tuh deket banget, bahkan kata salah seorang, kata Habib Lutfi kalau nggak salah ya, untuk menjadi wali itu gampang katanya. Gampang apa? Itu orang tua kita aja urus gitu. Seperti contohnya Uwais Al-Qarni kan. Uwais Al-Qarni kan terkenal di langit, walaupun tak terkenal di bumi. Sampai Rasulullah SAW yang belum bertemu pun sudah menyanjungnya karena mengurus ibunya gitu. Nah, itu keren banget tuh, bener. Orang tua tuh mumpung ada teman-teman ya, mumpung ada. Kalau udah nggak ada ya, kenangan-kenangan itu kan hanya kenangan, tapi saat kita ingin ketemu sudah nggak ada. Perjalanan spiritual tadi ya, perjalanan spiritual tentunya harus diawali dari orang tua kita dulu, dan setiap orang tadi kita juga perjalanan spiritualnya sendiri mungkin tak bisa dieksplor ke orang lain. Nah dari pembicaraan tadi juga dikatakan bahwa keyakinan merupakan asal dari kita berkumpul dengan orang-orang soleh yang menyebabkan kita keimanan kita meningkat.
sekarang nih terakhiran aja lah ya. Sauki kasih dong pesan bagi kita agar kita sebagai kaula muda, saya ya yang udah mulai dari remaja ke menuju dewasa secara umur, tapi nggak tahu secara Iya. fisik doang, nggak tahu psikologi. Nah, Kang Sauki kasih dong 1-2 patah kata lah indahnya mencintai para ulama, indah meresapi dan dekat dengan mereka, dan indah mengeluh-ngeluhkan nama-nama para ulama, tentunya yang menyampaikan kita kepada Allah. Pesannya apa ya? Ya mungkin pesan secara singkat atau Ya gimana terserah, monggo. Kopinya belum habis tuh. belum. Karena ya masalah apa ya, masalah lagi-lagi permasalahan cinta ini, lagi-lagi sensasinya kenapa orang-orang cinta itu kan disebut Majnun sampai Majnun dan lain sebagainya gitu. Karena kalau kita tanya ke Majnun, orang-orang yang itu Laila Majnun, gimana rasanya seorang yang bercinta, mungkin bisa digambarkan lah ketika Majnun itu kan, ketika Kois itu ke rumahnya Laila gitu, beliau itu menciumi tembok rumahnya Laila, tetapi Kois itu berkata bahwasanya yang saya ciumi ini bukan adalah temboknya, tetapi siapa yang berada di pemilik rumahnya gitu. Kurang lebih seperti itu gitu. Makanya Al-Habib Ali Al-Jufri juga, beliau pernah melakukan hal itu ketika bertamu kepada mertuanya Habib Umar, kalau tidak salah, ini mungkin bisa dibetulkan dan lain sebagainya. Beliau itu juga pernah mencium temboknya gitu. Aku sangat rindu kepada pemilik rumah ini. Makanya kita mencium. Begitu juga ketika kita mencium Al-Qur'an itu. Semata-mata kita harus itu seolah-olah kita di sisi lain menghormati, di sisi lain ya kita ingatlah kepada itu, dalam artian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya begitu juga Ka'bah dan lain sebagainya. Nah, itu masalah cinta ini bisa dilihatlah bagaimana girangnya seorang Jalaluddin Rumi, bagaimana girangnya Laila Qais itu ketika mendambakan Laila itu di sisi lain. Walaupun kadang-kadang gini, yang namanya cinta itu kan apapun kita keluarkan, apapun kita lakukan demi orang yang kita cintai. Maka dari itulah cinta itu adalah sesuatu yang yang sangat istimewa. Bahkan ada beberapa itu sering dikatakan oleh para ulama bahwasanya almar'u ma'aman ahab. Nah, seorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Dari situlah itu sebenarnya yang dikatakan oleh Rasulullah gitu kepada orang Baduy pada saat itu. Nah, cukup mungkin nasihat dari Rasulullah itu bukan nasihat dari saya, nasihat dari Rasulullah langsung bahwasanya almar'u ma'aman ahab. Jadi ketika kita mengingat-ingat, ketika kita ingin berusaha mencintai ulama, ketika kita mencintai para habaib, kita mencintai para kiai, para dan lain sebagainya, kiai kampung sekalipun dan itu, tetapi jangan pernah melihat dari sisi luarnya saja. Tapi kita harus yakin bahwasanya almar'u ma'aman ahab. Karena setelah ini ada kehidupan selanjutnya, amal-amalan kita ya belum begitu belum begitu, memang hanya sedikit lah amal-amalan kita, dosa kita begitu banyak dan lain sebagainya. Tetapi Rasulullah berkata almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Begitu juga ketika kita mencintai Kiai Asep, ketika kita mencintai Maulana Habib Lutfi, ketika kita mencintai lain sebagainya, orang tua kita khususnya dan sebagainya, itu insya Allah kelak suatu saat kita akan dikumpulkan bersama mereka, meskipun badan kita berlumuran dosa, amal-amalan kita belum ada apa-apanya dan lain sebagainya. Tetapi yakinlah bahwasanya seorang itu pasti dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Yakinlah terhadap seseorang yang kita cintai, karena orang yang kita cintai akan dikumpulkan dengan kita di hati. Apabila cinta kita kepada Rasulullah, Masya Allah, kita kali kumpulkan dengan Iya. Rasulullah. Tapi jalan ke Rasulullah itu terlalu jauh bagi kita ya. Jadi jalannya ulama dulu, step by step. gitu.
bahkan kiai kampung sekalipun kan jangan dilupakan gitu, dalam artian kita sering melupakan hal itu gitu. Benar. Padahal kita bisa menuju sampai sekarang itu karena beliau-beliau kan. Iya, yang mengajarkan alif batas dan saja lain haho sebagainya. gitu kan. Profesor pun nggak bakalan bisa jadi profesor Iya. kalau nggak belajar dari mereka. Ya emang kita suka melupakan. Iya. Mungkin itu aja teman-teman. Tadi kata quotes-nya itu gimana Kang? Gimana tadi? Yang kata siapa? Yang cinta. Man ahabba syai'an. Oh, itu. udah tahu ini, mungkin lebih tahu saya bahasa Arabnya soalnya. Maksudnya tadi yang disebutkan sama beliau. Barang siapa yang mencintai itu dikumpulkan. Itu dalam almar'u ma'aman ahab. Almar'u man ahab. Almar'u ma'aman ahab. Apa artinya Kang? Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang Yang dia dia cintai. Oke, itu teman-teman, semoga sharing-sharing kali ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah kata, apabila misalnya ada sesuatu yang kami ucapkan memang belum tepat dengan dalilnya atau yang lainnya, mohon teman-teman bisa memberitahu kami. Terima kasih. Hadanallahu wa fanallahu wa yakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.